ini siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa tuh? Nah, kalau kalian mau lebih tahu siapa sih Salahuddin Al-Ayyubi dan berdirinya Daulah Ayyubiyah, mari kita simak videonya. Let's go! Sebentar, ada yang lupa. Dirinya Daulah Ayyubiyah. 1. Runtuhnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mulai mengalami kemunduran sejak periode kedua. Banyak faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Salah satu faktor penyebab Daulah Abbasiyah goyah dan lemah adalah tidak tegasnya khalifah dalam memimpin yang mengakibatkan para menteri tidak serius dalam mengatur roda pemerintahan. Selain itu, banyak faktor lain yang menyebabkan Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Di antaranya adalah persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik agama, serta ancaman dari luar. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sehingga memicu perpecahan internal di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Akibatnya terjadi gerakan untuk memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah dengan membuat daulah-daulah kecil, diantaranya adalah Daulah Idrisiyah, Daulah Tahiriyah, Daulah Aghlabiyah, Daulah Tuluniyah, Daulah Abdaniyah, dan Daulah Iksidiyah. 2. Berdirinya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah merupakan daulah berpaham Syiah yang didirikan oleh Said bin Husain, seorang keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Asy-Syafi'i. Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun dengan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya Khalifah Al-Adid Billah. Pusat pemerintahan Daulah Fatimiyah berada di kota Kairawan, Tunisia, yang kemudian dipindahkan ke Kairo, Mesir. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Khalifah Abu Nizar Al-Aziz pada tahun 975 Masehi sampai 996 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mesir hidup dalam kedamaian. Selain itu, kejayaan Daulah Fatimiyah juga dicapai oleh Khalifah Al-Mu'izz. Daulah Fatimiyah berakhir pada tanggal 10 Muharram 1171 berganti Daulah Ayyubiyah dengan pendiri sekaligus penguasa pertama, yakni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Daulah Ayyubiyah merupakan sebuah daulah yang berlatar belakang Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir, wilayah Tenggara Turki. 3. Berdirinya Daulah Ayyubiyah. Bani Ayyubiyah adalah keturunan suku Kurdi dari Azerbaijan yang bernama Ayyub. Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, putra dari Najmuddin bin Ayyub. Ketika Daulah Fatimiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Adid Billah, kemunduran pemerintahan Daulah Fatimiyah mulai terlihat. Hal tersebut terjadi karena adanya konflik internal pemerintahan, serta serbuan dari pasukan salib. Kondisi semakin buruk karena terjadinya paceklik panjang di daerah kekuasaan Fatimiyah selama 7 tahun. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Suriah ketika itu, yaitu Nuruddin Zanki, mengutus Panglima Asaduddin Syurku dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengusir pasukan salib dari Mesir. Perdana Menteri Mesir ketika itu, yaitu Syawal, berhasil dikudeta oleh Bilgam Salahuddin Al-Ayyubi. Pada akhirnya mampu mengalahkan Bilgam dan Perdana Menteri Syawal dapat menduduki kembali jabatannya. Berselang 3 tahun, Asaduddin Syurku dan Salahuddin Al-Ayyubi kembali ke Mesir untuk mengalahkan Syawal karena telah bersekutu dengan panglima perang pasukan salib yang bernama Amauri. Akhirnya Syawal berhasil ditangkap dan dihukum mati. Setelah kematian Syawal, Khalifah Al-Adid menunjuk Asaduddin Syurku sebagai Perdana Menteri. Berselang 2 bulan kemudian, Asaduddin Syurku wafat. Pada akhirnya, jabatan Perdana Menteri diberikan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Khalifah Al-Adid wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kuasa penuh dalam menjalankan peran keagamaan dan politik. Mulai saat itulah dinasti Ayyubiyah berdiri dan berkuasa selama 75 tahun. Perkembangan Daulah Ayyubiyah terjadi di dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pusat pendidikan. Pada saat itu banyak dibangun gedung-gedung madrasah untuk menunjang pendidikan. Selain madrasah, rumah sakit juga dibangun yang berfungsi sebagai tempat berobat sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Yang kedua, pencapaian yang dicapai oleh Daulah Ayyubiyah dalam bidang perekonomian ialah dengan membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Perdagangan pula sudah menggunakan sistem kredit,
bank termasuk letter of credit dan percetakan uang dirham campuran atau fulus. Kemajuan yang dicapai Daulah Ayyubiyah dalam bidang militer dan pertanian, yakni adanya pasukan barbar Turki dan Afrika, memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah, dan memiliki burung elang sebagai mata-mata dalam peperangan. Kemajuan yang dicapai Daulah Ayyubiyah dalam bidang pertanian, yakni penggunaan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendung, serta terus mengalir kebun dan pertanian. Oh begitu.